Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 4119110086. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum dan teori ilmu dasar komputer dan pemrok komputer yang membahas tentang contoh kasus regresi linear sederhana. Contoh kasus saya ambil adalah masa otot seseorang mempunyai kecenderungan berkurang sesuai dengan bertambahnya usia. Untuk mengetahui pola hubungan antara massa otot dengan usia pada wanita, 4 orang diambil secara random dari setiap kelompok umur antara 40 sampai 79 tahun, dengan rentang masing-masing kelompok 10 tahun. Data hasil observasi diringkaskan dalam tabel berikut ini. Dalam tabel berikut ada tabel massa dan umur. Pertanyaannya adalah masukkan data massa otot dan umur pada tabel di samping lewat SPSS Data Editor. Selanjutnya buatlah scatter plot untuk data tersebut. Selanjutnya berdasarkan plot tersebut, tentukan mode regresi estimasinya. Selanjutnya berikan interpretasi untuk koefisiensi regresi estimasinya dan selanjutnya ujilah apakah ada hubungan linear antara massa otot dan umur dan seberapa erat hubungan antara massa otot dan umur. Lanjut ke penyelesaiannya. Dimulai dari uji asumsi. Yang pertama, uji normalitas variabel dependen. Di sini ada table test of normality. Interpretasi dari tabel tersebut didapati nilai SIG yakni 0,730 berdasarkan kolom Shapiro-Wilk karena banyaknya data kurang dari 50. Hipotesisnya ada H0, data sampel variabel massa otot diambil dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan H1 populasi yang tidak berdistribusi normal. Tingkat signifikansi H sama dengan 5% sama dengan 0,05. Statistik uji diperoleh nilai SIG sama dengan 0,730 Shapiro-Wilk. Daya kritik H0 ditolak jika nilai SIG kurang dari A. Kesimpulannya adalah karena nilai SIG sama dengan 0,730 lebih dari 0,05 sama dengan A, maka H0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi dari variabel massa otot berdistribusi normal. Selanjutnya, interpretasinya dilakukan uji normalitas untuk mengetahui terpenuhnya asumsi pertama, yaitu asumsi normalitas pada variabel dependen diperoleh nilai p-value sama dengan 0,730 Shapiro-Wilk lebih dari 0,05 sama dengan A, maka H0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi data massa berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas variabel dependen terpenuhi. Selanjutnya, uji linearitas. Dalam tabel sini ada grafik massa dan umur. Prestasi dari tabel tersebut dari scatter plot di atas menunjukkan hubungan antara variabel umur X dengan variabel massa otot E. Nilai R2 dan pola hubungan kedua variabel terhadap variabel dependen dapat diketahui melalui output tersebut. Diperoleh nilai R2 sebesar 0,678 atau 67,8%, menunjukkan bahwa 67,8% variasi pada variabel massa otot dapat dijelaskan oleh variabel umur. Lalu dapat dilihat bahwa garis regresi menurun sehingga bertambahnya umur. Hal ini menggambarkan kedua variabel memiliki korelasi negatif atau berbanding terbalik. Karena kedua asumsi sudah terpenuhi, dapat dilakukan analisis regresi linear sederhana. Kita masuk ke analisis regresi linear. Yang pertama, model summary. Di tabel model summary ini interpretasi yang kita dapatkan R menunjukkan derajat hubungan antara massa otot variabel dependen dengan nomor wanita variabel independen, yaitu sebesar 0,824. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel massa dan variabel umur. Selanjutnya R2 menunjukkan bahwa 67,8% variasi dari massa otot variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel umur wanita independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Selanjutnya ADJ R2 0,655 menunjukkan koreksi terhadap R2 sebesar 65,5%. Selanjutnya STD error of the estimate menunjukkan besarnya variasi model regresi sebesar 8,35178.
Oke, selanjutnya uji overall. Pada tabel ANOVA ini, interpretasi yang bisa kita dapatkan dari tabel analisis variansi di atas didapatkan nilai F sama dengan 29503 dan SIG sama dengan 0,00 yang dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis dalam memprediksi pengaruh atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, interpretasi hipotesis H0 sama dengan 0, model regresi tidak layak digunakan, tidak ada hubungan linear antara variabel dependen massa dan variabel independen umur. A1 sama dengan 0 juga, model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear antara variabel dengan dependen massa dan variabel dependen umur. Jika signifikasi masih sama, A sama dengan 5%, sama dengan 0,05, setelah diuji nilai SIG-nya 0,00 dan dikritik nilai SIG kurang dari A. Kesimpulannya adalah karena nilai SIG 0,00 kurang dari 0,05 sama dengan A, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear antara variabel dependen massa atau variabel independen umur. Interpretasi dengan menyatakan hipotesis awal H0 yaitu model regresi tidak layak digunakan, dan hipotesis alternatif H1 model regresi layak digunakan. Pada tingkat signifikasi A sama dengan 5%, H0 akan memasuki daerah kritik atau penolakan jika nilai SIG kurang dari A, diperoleh SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 sama dengan A, maka H0 ditolak. Sehingga diambil kesimpulan bahwa model regresi layak digunakan atau terdapat hubungan linear antara variabel massa dengan variabel umur. Selanjutnya uji parsial. Tabel koefisien ini bisa kita ambil. Yang pertama, uji terhadap konstanta. Hipotesisnya H0, konstanta H0 sama dengan 0, konstanta tidak signifikan terhadap model regresi. H1 sama dengan konstanta terhadap model regresi signifikan terhadap model regresi. Jika signifikannya A sama dengan 5% sama dengan 0,05, setelah uji diperoleh nilai SIG 0,000, daerah kritik, H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari A. Kesimpulannya karena nilai SIG sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 sama dengan A, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstanta signifikan terhadap model regresi tersebut konstantanya layak digunakan. Interpretasi dengan menyatakan hipotesis awal H0 yaitu konstanta tidak signifikan dan hipotesis alternatif H1 yaitu konstanta signifikan. Pada tingkat signifikansi A sama dengan 5%, H0 akan memasuki daerah kritik atau penolakan jika nilai SIG kurang dari A. Diperoleh SIG sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 sama dengan A, maka H0 ditolak. Sehingga diambil kesimpulan bahwa konstanta signifikan terhadap model regresi. Lanjut, yang kedua, uji terhadap koefisiensi regresi. Hipotesis H0, koefisiensi regresi 1 tidak signifikan terhadap model regresi atau tidak ada pengaruh variabel umur terhadap variabel massa. H1-nya sama dengan 0 juga, koefisiensi regresi 1 signifikan terhadap model regresi ataupun ada pengaruh variabel umur terhadap variabel massa. Tingkat signifikansinya masih sama 5% sama dengan 0,00, uji diperoleh nilai SIG 0,00, daerah kritik H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari A. Kesimpulan yang bisa diambil karena nilai SIG sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 sama dengan A, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel umur terhadap variabel massa. Interpretasinya dengan menyatakan hipotesis awal H0 yaitu koefisiensi regresi X1 tidak signifikan dan hipotesis alternatif H1 koefisiensi regresi X1 signifikan. Pada tingkat signifikansi A sama dengan 5%, HO akan memasuki daerah kritik atau penolakan jika nilai SIG kurang dari A. Diperoleh SIG sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 sama dengan A, maka H0 ditolak. Sehingga diambil kesimpulan bahwa koefisiensi regresi X itu signifikan terhadap model regresi.
Ini kita masuk ke model regresi. Y1 sama dengan B0 tambah B1 X1. Masa otot sama dengan 148,183 kurang 1,027. Interpretasinya adalah dengan kenaikan satu satuan variabel umur dalam tahun, maka variabel massa otot akan berkurang sebesar 1,027. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.